Yang alat statistiknya, time series mereka dapat. Iya. Kalau ekonometrik lawannya di sana sosiometrik, itu loh. Maksud Ibu mereka dapat survival, kalian itu dapat apa lagi gitu loh. Ekonometrik kali ya. Kalau anak Mungkin, ekonomi kan Bu. dapatnya ekonometrik. Oke, Faris dibuka aja dulu deh. Faris kan ketua kelasnya. Baik, Bu. Nah. Di sini listriknya lagi padam, Bu. Oh, jadi ya udah nggak apa-apa, nggak kelihatan kamu. Nggak pakai ini nggak apa-apa, nggak pakai. Nah. Ya, baiklah teman-teman, untuk memulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kita lanjut presentasinya. Faris kemarin udah kan, tapi kan suruh perbaikan tuh Faris. Kemarin baru Amin ya? Iya, Bu. Sudah dikirim, Bu. Ya, udah dikirim kan? Ya, terus grupnya kemarin Iqbal. Sudah ya? Iya, Bu. Sama Ibnu ya? Ibnu Haidar. Iya, Bu. 3 kelompok. Iya, 3 kelompok itu. Ya, oke. Sekarang kelompok 3 kemarin kan Ibu minta. Si Faris karena mati lampu, dia videonya di off kan aja biar nggak. Mohon izin share screen ya, Bu. Iya, iya. Sebelumnya mohon izin off cam, Bu, biar nanti nggak nge-lag pas share screen-nya, Bu. Sebelumnya udah kelihatan ya? Sudah. Anggotanya siapa? Dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Budi yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Agus Hardianto, Hanzilna Lutfa Ashifa, Preti sedang izin. Kemudian ada Lasro Mangiring dan Sopo Sihaan. Saya mempresentasikan tentang estimating stock marketing volatility using asymmetric Gart's model. Silakan kepada Sopo. Mohon maaf sebelumnya, Bu, saya matikan kamera takutnya putus-putus. Iya. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang slide sebelumnya. Tentang estimating stock market volatility using asymmetric Gart's model. Next. Outline yang akan kami bahas yaitu latar belakang, tujuan penelitian, data, metodologi, dan hasil dan pembahasan. Next. Latar belakang. Yang pertama, volatilitas biasanya sering terjadi pada time series data keuangan. Nggak bisa digedein ini, di full. Nah, iya gitu. Yang selanjutnya, pada paper Eagle tahun 2008 mengusulkan untuk menggunakan model variance bersyarat dengan ARCH. Baik model ARCH dan GARCH dapat menangkap pengelompokan volatilitas dan leptokurtosis, tetapi karena distribusinya simetris. Masalah lain bentar. Kalimat itu maksudnya gimana? Kalimat kedua? Baik model ARCH dan GARCH dapat menangkap pengelompokan volatilitas gitu. Apa? Maksudnya apa itu?
eh, Model ARCH dan GARCH dapat menangkap pengelompokan volatilitas dan leptokurtosis. Leptokurtosis itu gemuk apa kurus atau apa? Leptokurtosis Kurus, Bu. kurus. Tetapi Kurus. karena distribusinya simetris. Maksudnya gimana ini? Kalimat ini. Coba nanti diperbaiki, dikasih tanda ya. Diperbaiki kalimatnya. Ibu nggak paham nih maksudnya nih. Baik, Bu. Nah, coba bawahnya lagi lanjut. Enggak, masalah lain tadi, masalah tujuan lain. penelitian. Bukannya tadi, yang tadi kan belum selesai. Nah. Ya. Masalah lain. Masalah lain saat menggunakan GARCH adalah model tersebut tidak dapat menangkap kemiringan. Maka Liu dan Brorsen menggunakan kepadatan asimetris. Kemiringan atau kemencengan maksudnya ya? Iya, Bu. Kemencengan. Memperkirakan dua indeks TA100 dan TA25 dengan menggunakan beberapa model. Next. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui karakteristik model volatilitas untuk meramalkan data yang mengandung conditional volatility seperti persistensi volatilitas. Yang kedua, mengetahui apakah terdapat efek asimetris positif atau negatif dari berbagai return. Yang ketiga, membandingkan antara distribusi simetris dan asimetris menggunakan 3 fungsi kepadatan yang berbeda, yaitu distribusi normal, distribusi studente, dan distribusi asimetris. Untuk data yang digunakan adalah 3058 data harian dari TA25 indeks period 20 Oktober 1992 sampai 31 Mei 2005. 1911 data harian dari TA 100 periode 2 Juli 1997 sampai 31 Mei 2005 yang berasal dari finance.yahoo.com. Jadi datanya harian ya. Oke, ada 2 indeks, 2 pihak indeks harga saham. Selanjutnya Adapun metodologinya, di sini ada GARCH dan EGARCH. EGARCH ini adalah model yang dikembangkan oleh Boller pada tahun 1986. Kemudian ada model EGARCH yang dikembangkan oleh Nelson pada tahun 1991. Perbedaan antara kedua model ini yaitu GARCH untuk data simetris dan EGARCH untuk data asimetris. Model EGARCH tidak membatasi nilai parameter yang non-negatif untuk menghasilkan varians bersyarat non-negatif. Kemudian, next. Untuk memprediksi kondisional volatilitas, digunakan 3 distribusi peluang, yaitu yang pertama ada distribusi normal, yang kedua ada T-distribution, dan yang terakhir adalah skewed T-distribution. Adapun rumusnya seperti pada PPT tersebut. Next. Yang ini adalah rumus untuk skewed T-distribusi. Skewed itu untuk menunjukkan apa? Menunjukkan kecondongan, kemiringan. Kemencengan suatu kurva ya. Ya. Nah, kalau menceng kanan, menceng kiri gitu kan? Iya.
Kalau menceng kanan, squareness-nya apa tandanya? Positif. Kalau negatif condong ke kiri. Kalau 0, Kalau 0 normal. normal. Coba terus. Untuk memperoleh dari stasioner, kita menggunakan retun dengan rumus RT sama dengan 100 dikali len dari PT dikurangin len dari PT min 1. Di mana Bu, sebentar. Itu nanti diperbaiki di PPT-nya ya. Masa T-nya sejajar dengan P, seolah-olah jadi P kali T. ya, Minus baik, 1 kan jadi gitu. ini yang tertulis di jurnalnya, jadi nanti ada koreksi Oh, kekurangannya. iya. Oke. Di mana PT adalah nilai penutupan indeks pada tanggal T. Untuk hasilnya terdapat pada tabel 1. Di mana nilai kurtosis lebih dari 3, yang berarti bahwa kurva distribusi return berupa leptokurtis, di mana kurvanya sangat runcing dan nilai-nilainya sangat terpusat di sekitar nilai rata-ratanya. Adapun nilai skewness-nya negatif atau kurang dari 0, yang artinya adalah condong ke kiri. Melihat nilai Jarque-Bera yang tinggi menunjukkan ketidaknormalan data. Next. Nah, untuk selanjutnya tentang hasil dan pembahasan untuk memilih model. Untuk yang pertama, untuk terdapat mini model yaitu AR1 dan variance model, di mana di variance model itu terdapat garis 11, garis 11 dan GJR 11, yang terakhir itu apart 11. Dan untuk membandingkan model yang terbaik. Bentar dulu, kamu jelasin apa sih? Coba sebentar, maksudnya apa ini? Ini untuk ininya Bu, untuk memilih. Ya, peneliti min model si peneliti Ya. itu menghasilkan R1. Persamaannya mana R1? Di jurnalnya itu Bu cuma dibuat dalam kata-kata. Oh, nggak tulis. Nanti di kritiknya ada ya. Ya Bu. R1 berarti menurut kamu gimana? Ya Bu. R1 kan dia hanya menulis kata-kata. Jadi menurut kalian gimana kalau R1-nya itu dia apa variabelnya? Return. Kritiknya gimana? Kritiknya nanti di bawah Bu, paling bawah. Enggak ingat kan R1 itu nulisnya gimana? Return T kan gitu kan sama dengan masa R1 lupa? R1 apa? Lupa. Masa kelompoknya nggak ada yang ingat R1? Return T sama dengan alfa 1 Sante plus alfa 2 Monte ditambah alfa 3 T ditambah alfa 4 WT ditambah alfa. Kok R1 banyak banget sih? Ini berdasarkan hari, Bu. Sunday berdasarkan hari. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, dan Thursday. Iya. Bentuknya seperti apa? Kritik kaliannya ada apa? Ada nggak kritik kaliannya di model? Kalian bikin kritik nggak di modelnya? Untuk modelnya? Sebentar. Aduh, ini belum ini nih. Kritiknya modelnya tidak dijelaskan secara rinci. Iya, tapi kan dia bilang min modelnya R1. R1 itu kan sederhana, gitu loh maksud Ibu. Kok jadi panjang amat tadi? Kan R1. Iya kan kalau R1 kan sederhana, variabelnya yang dia teliti si ininya katanya tadi return sebagai variabel yang diteliti. Jadi kalau R1 gimana? Ibu nanya nih ke kalian ini, R1 si peneliti
hanya kata-kata. Sekarang coba kalau nggak kata-kata kalian gimana gitu loh maksud Ibu. Paham nggak pertanyaan Ibu? Kok nggak paham ya? Apalagi nanti Ibu nanya guards, nanya GJR. GJR itu apa? Terus sama aparts itu apa singkatannya? Untuk GJR sendiri, Gloston Jagannathan Rangkel, dan apart itu asimetris power arts. Nah, modelnya mana? Untuk di jurnal tidak tersedia. Nah, sekarang R1 di R1 itu apa R1? Masa R1 nggak paham sih? Variabel si peneliti itu yang menjadi perhatian dia variabelnya apa? Indeksnya atau returnnya? Udah ganti dulu deh. Belum dapat nilai nih, ganti dulu. Nanti dibaca dulu. Baca dulu kalian, baca jurnalnya coba. Ibu cuma nanya R1 itu apa gitu loh. Udah ditutup dulu deh. Nih, nanti di ini dulu. Kamu stop screen dulu. Coba di kelompoknya dibaca lagi dulu. Sebentar, nanti pas terakhir, kelompok terakhir. Ibu minta sekarang kelompoknya si Kadek Lingling. Lingling, bukan? Iya, Lingling ya? Belum kemarin ya? Benar, Bu. Ya, kelompok 5, Bu. Ya. Ya, izin share screen, Bu ya. Ya, silakan. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah. Ya. Baik. Selamat siang, Ibu Budi dan teman-teman. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hasil temuan kelompok kami mengenai mengenai paper. Nah, di sini kami dari kelompok 5 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, anggotanya ada Herika Sofita, kemudian saya, Iwayan Gede Angga, kemudian ada Kade Angga, dan ada Lingling. Oke. Nah, di sini pada presentasi kali ini kami akan membahas beberapa hal. Yang pertama, akan menjelaskan secara singkat mengenai abstrak dari paper itu, kemudian memberikan penjelasan mengenai pendahuluan dari paper, kemudian metodologi, hasil dari data analisis dan hasil yang terdapat dalam paper, serta memberikan kesimpulan serta saran terhadap paper yang kami review. Baik, yang pertama mengenai abstrak dari paper itu. Nah, di sini paper yang kami ambil memiliki judul Modeling Malaysian Gold Using Symmetric and Asymmetric Gauge Model, di mana penulisnya itu adalah Maizahura Ahmad dan Pung Yan Ping, di mana paper ini ditulis pada tahun 2014 dan kedua penulisnya ini berasal dari Department of Mathematical Sciences, Faculty of Science, University Teknologi Malaysia. Nah, di sini di dalam abstraknya itu dia menjelaskan beberapa hal. Yang pertama yaitu tujuan dari paper ini adalah untuk memodelkan harga emas Malaysia atau biasa disebut dengan kijang emas menggunakan metode Gauge dan 3 variannya, yaitu Gauge M, kemudian T-Gauge, dan E-Gauge. Nah, nantinya hasil yang akan didapat itu adalah model T-Gauge 1,1. Di situ terpilih sebagai model yang paling fit untuk memodelkan harga emas Malaysia atau kijang emas itu sendiri. Nah, selanjutnya mengenai pembahasan lebih detail mengenai paper ini akan dilanjutkan oleh Kade Angga. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan introduction. Koin emas batangan milik Malaysia yang disebut kijang emas ini memberikan bentuk alternatif investasi. Di pasar saat ini, harga kijang emas itu tetap bergejolak. Kondisi di mana conditional variance berubah antara nilai yang sangat tinggi dan rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memodelkan harga kijang emas dengan menggunakan model simetris dan asimetris dari keluarga model Gauge. Boler-Splave itu mengeneralisasi kelas populer model econometric yang disebut autoregressive conditional heteroscedasticity atau ARCS yang dipelopori oleh Engel dan mengembangkan generalized
Autoregressive Conditional Heteroskedasticity atau GARS. GARS ini dapat menangkap pengelompokan volatilitas atau periode fluktuasi dan digunakan untuk memprediksi volatilitas di masa depan. Sejak diperkenalkan model ini, banyak ekstensi atau varian dari model GARS telah diperkenalkan. Dalam penelitian ini, model simetris yang dipertimbangkan adalah Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity atau GARS dan GARS in the mean atau GARS-M, sedangkan model asimetris adalah Threshold GARS dan Exponential GARS. Metode kemungkinan maksimum yang digunakan dalam memperkirakan parameter. Akaike Information Criterion dan Sackworth Information Criterion ini digunakan untuk memilih model terbaik. Semua analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak yang disebut EFUSE. Dalam makalah ini disusun sebagai berikut. Bagian kedua itu menyajikan metodologi penelitian saat ini, sedangkan bagian ketiga itu menyajikan analisis data, dan bagian keempat itu menyimpulkan studi. Baik, sekian dari saya. Ya. Akan dilanjutkan Jadi oleh peneliti ini yang mau diteliti itu harganya ya, harga emas ya. Ya, Bu. Harga emas, dia mau membandingkan model simetris GARS dengan asimetris GARS. Simetrisnya dia ambil dua, GARS biasa sama GARS in mean. Yang asimetris T-GARS sama I-GARS itu. Ya, Bu. Oke, terus. Oke, selanjutnya itu adalah metodologi. Nah, dalam penelitian ini terdapat 4 model yang digunakan. Dari model simetrik ada 2, GARS dan GARS-M. Untuk simetri sendiri tidak membedakan berita baik dan berita buruk. Nah, untuk GARS adalah standar model dari simetrik. Nah, di dalam paper ini menulis min model yaitu adalah YT sama dengan mu plus ET. Nah, di sini nanti akan kami kritik. Kemudian untuk simetrik yang kedua adalah GARS-M. GARS-M adalah salah satu GARS yang simetris. Perbedaannya dari GARS-M dengan GARS biasa adalah jika GARS-M varians residualnya dipertimbangkan pada min model karena dianggap mempengaruhi Y atau dianggap mempengaruhi variable dependennya, sehingga varians residualnya dimasukkan ke dalam min model menjadi variable independennya. Selanjutnya. Jadi sebentar. Yang tadi coba. Bedanya di min modelnya kalau yang di GARS biasa itu dengan GARS in mean. Kalau GARS in mean itu volatilitas variansnya masuk di dalam min model ya. Iya, Bu. Itu HT itu apa coba di situ? Oh ya, di sini. Di sini HT itu menjelaskan variansnya. Jadi di sini udah saya buat model. Kalau dalam papernya itu dia hanya HT kayak gitu, terus saya buat lagi HT-nya itu diubah menjadi variansnya gitu. Enggak, itu ada tuh di situ. Itu loh. Oh ya, keterangannya ya HT sama dengan itu di atas tuh. Di atas tuh. Yang di bawah GARS atas. Terus yang di atas terus naik ke atas. Nah, itu kan ada di bawahnya, di bawah kotak. Di bawahnya, di bawah. Nah, ya, itu. HT sama dengan sigma kuadrat. Sigma kuadrat ya. Berarti HT itu adalah varians ya. Varians ya. Terus yang selanjutnya asimetrik. Nah, kemudian dari model asimetrik sendiri itu ada 2, T-GARS sama E-GARS. Untuk asimetrik sendiri membedakan berita baik dan berita buruk, atau bisa dikatakan berita baik atau berita buruk memberikan volatilitas yang berbeda. Untuk yang membedakan dari persamaan model asimetrik tadi adalah pada gamanya. Coba tunjukin gamanya mana? Tunjukin gamanya. Maaf Bu, saya bukan operatornya. Enggak, makanya yang itunya operatornya tunjukin temennya biar nyambung. Ya, gamanya. Nah, pada T-GARS, gamma positif dan signifikan menandakan indikasi asimetrik dan ada leverage effect, atau berita buruk akan memperbesar volatilitas dibanding berita baik. Kemudian untuk E-GARS, pada E-GARS, gamma negatif mana dan signifikan. Ayo, gamanya, asrotnya mana gamma ya, terus. Mengindikasikan asimetris dan ada leverage effect. Berita buruk akan memperbesar volatilitas dibanding berita baik.
Bentar, coba lihat ya. Semua perhatikan di sini. Itu gamma. Gamma tunjukin, gamma yang situ ya, gamma. Oke. ET, epsilon yang sampingnya tuh yang di atas. Yang di atas enggak di bawah, bener yang tadi. Itu yang tadi gamma mana gamma? Nah, itu kan sampingnya tuh. Nah, itu kan E. E-nya itu kalau dia negatif berarti kan berita buruk ya? Iya, Bu. Berarti gammanya harus apa supaya dia dinyatakan leverage effect? Harus negatif. Harus negatif. Beda dengan Karena yang negatif, di atas. negatif, Gitu loh. positif. Ya kan, karena negatif kali negatif kan akan jadi positif gitu loh. Ya, Ya. Bu. Oke. Nah, kemudian untuk pemilihan model yang terbaik akan berdasarkan membandingkan AIC dan SIC-nya yang paling terkecil gitu. Selanjutnya, nah untuk data time series yang digunakan pada penelitian ini adalah harga emas harian Kijang Emas di Malaysia pada periode 18 Juli 2001 sampai 25 September 2012 dengan jumlah 2.875 observasi. Nah, dalam memodelkan harga emas digunakan logaritma dari harga emas, return disebut. Return log di mana PT per PT-1, di mana PT sendiri itu adalah harga emas pada periode T dan PT-1 adalah harga emas pada periode T-1. Selanjutnya. Ya, link-link ada nggak link-link? Iya Bu, ini link-link kayaknya tadi karena lagi mati lampu mungkin nggak bisa masuk ke Zoom Bu. Ya dia belum nggak ini dia nggak apa namanya baterainya nggak di charge sekali tadi. Iya. Ya, ini mungkin bisa dilanjutkan, saya lanjutkan aja Bu ya. Nah di sini hasil estimasi dari keempat model itu ditunjukkan oleh tabel 1 di sini. Nah di sini dapat dilihat bahwa untuk model GARD 11 nilai alfa plus betanya itu memiliki nilai kurang dari 1. Itu menunjukkan dia memiliki varians yang konstan. Nah, kemudian untuk model GARDS M11 nilai ini apa nih? C ya, cara bacanya. Aduh. Ya, memiliki nilai yang negatif. Nah, di mana artinya itu return model tidak memiliki hubungan yang positif dengan volatilitasnya. Kemudian untuk model T-GARD 11 nilai gamma ini bernilai negatif, artinya tidak terdapat leverage effect. Sementara untuk model E-GARD 11 nilai gammanya bernilai positif, artinya terdapat leverage effect. Nah, di sini kan tadi sudah dijelaskan bahwa untuk memilih model terbaik itu akan digunakan nilai AIC dan SIC yang paling kecil, sehingga dapat dilihat pada tabel 1 ini bahwa model yang memiliki nilai AIC dan SIC yang paling kecil itu adalah model T-GARD 11, sehingga dapat disimpulkan bahwa model T-GARD 11 ini adalah model yang paling cocok untuk memodelkan harga emas Malaysia atau kijang emas. Nah, di paper ini juga disimpulkan bahwa model GARDS ini mampu menangkap volatilitas atau periode dari fluktuasi dan memprediksi volatilitas di masa mendatang. Ya, jadi harga emas itu dapat dimodelkan dengan model asimetrik. Asimetriknya adalah T-GARDS ya. Ya, Bu. Terus? Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini dari paper yang telah kami review ini terdapat beberapa kritikan dan saran yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu peneliti tidak mencantumkan hasil uji stasionaritas dari pemodelan ARMA yang dibentuk atau min model, serta tidak mencantumkan pengujian homoskedastisitas. Jadi di paper itu tidak dicantumkan gitu Bu, apakah dia sudah melalui uji stasionaritas atau tidak. Jadi sehingga sebaiknya itu minimal dicantumkan hasilnya atau disebutkan bahwa harga emas ini sudah diuji stasionaritasnya dan memang stasioner begitu. Ya. Nah, tapi kemudian min modelnya nggak ada. Apanya, Bu? Min modelnya. Min modelnya langsung diiniin apa? ARMA 00, Bu. Hanya intercept. Dia dapatnya ARMA 00 gitu ya, nulisnya berarti konstanta ya? Iya. Oke, terus? Nah, kemudian selanjutnya peneliti tidak menjelaskan alasan mengapa menggunakan ordo 11 pada setiap model. Jadi kan ini tadi
dia mengujinya guard 11, guard M11, T-guard 11, dan E-guard 11. Nah, di sini tidak disebutkan mengapa dia menggunakan mode ordo 11. Sebaiknya peneliti itu secara eksplisit mencantumkan, minimal di papernya itu disebutkan bahwa melalui hasil uji, dari melihat korelogramnya, Ya, paling nggak ditulis nah, gitu ya. paling nggak ditulis atau mungkin dicantumkan gambar korelogramnya, Ya. sehingga pembaca menjadi lebih paham. Ya. Gitu. Selanjutnya, silakan Sofi. Nah, selanjutnya, kritik yang selanjutnya adalah peneliti tidak menuliskan persamaan dari estimasi model. Jadi, baiknya kan paper ini dituliskan persamaan model yang diajukan kayak gitu. Karena tadi bentuknya itu hanya parameternya saja, sehingga kayak yang pembaca itu kesulitan untuk memahaminya gitu. Ya. Nah, di sini sudah kami buat persamaan-persamaan yang sesuai gitu. Selanjutnya, sebentar ya. tadi. Sebentar. Kan tadi yang di T-guards. Iya, Bu. Kalau T-guards itu gimana tuh cara bacanya berarti? Kalau T-guards itu dia yang menunjukkan. Tadi kan katanya di T-guards itu ternyata terbukti bahwa dia asimetrik dan terjadi leverage effect ya. Ya, Angga? Iya, Bu, tadi di hasilnya itu ya. Ya. Nah, jadi itu gimana menurut kalian bacanya tuh? Kan D-nya itu kan dummy 1, 0. Dia dummy 1 kalau errornya itu negatif kan gitu? Iya, Bu. Ya. Iya, berarti itu menandakan asimetrik dan tidak ada indikasi leverage effect. Tidak ada. Untuk T-guards. T-guards-nya menurut peneliti berarti dia asimetrik tapi tidak ada leverage effect. Iya, benar. Namun berarti pada E-guards-nya negatif ya. Nah, namun pada E-guards-nya itu peneliti menyebutkan salah. Coba sebelumnya. Coba lihat, E-guards-nya mana nggak kelihatan, naikin ke atas. Nggak bisa ya? Yang ini. Lagi. Nah, E-guards itu positif terdapat leverage effect. Ya. Harusnya jika dia positif itu tidak ada leverage effect karena negatif yang menunjukkan leverage effect. Coba tadi persamaannya dia mana persamaannya dia? Ini yang di tabel 1 ini hasil dari yang di paper. Namun hanya parameternya saja, Bu. Ya enggak, maksudnya tadi kan kalian kan menginginkan si, maksudnya kalian mengkritik bacanya si, bentar Ibu mati. Bentar. Baterai. Itu loh. Tadi kalian kan bilang bahwa si peneliti salah menyebutkan E-guard gitu ya? Iya, Bu. Nah, coba tadi persamaannya dia nulisnya gimana tadi persamaannya dia nulis? Ini Bu bukan yang ini. hasil. Bukan ini, yang rumus tadi. Yang belum ada angka, Ini dari peneliti kan? Iya, dari peneliti, Bu. Jadi menurut kalau T-guard si peneliti nulisnya kan begitu tuh. Iya. Ya. Sementara kalau di E-guards yang mana yang di E-guards? Gamma kan? Iya. Harusnya tandanya apa? Negatif kalau ada leverage effect-nya. Ada leverage effect. Setelah ada angka harusnya kan depannya negatif. Iya. Nah, sekarang angkanya gimana setelah ada angka? Ini. Nah, dia positif. 044. Positif kan? Iya, Bu. Berarti kalau yang di E-guards asimetrik tapi ada leverage-nya. Kalau di paper disebutkan dia terdapat leverage effect. Harusnya tidak terdapat. Karena kalau terdapat tandanya dia harusnya negatif. Karena kan E-nya bukan kuadrat. Iya, benar, Bu. Beda dengan T-guards kan? Kalau T-guards kan E-nya kuadrat, makanya depannya dia harus positif. Gitu. Nah, berarti yang T-guards itu gimana? Benar nggak yang T-guards?
Kalau yang T-GARDS dia Oh benar iya negatif, benar ya. negatif dan signifikan. Ya, tapi tidak terdapat leverage effect. Ya, Karena tandanya itu negatif, seharusnya kalau ada leverage effect, dia itu harus tandanya positif. positif. Tunjukin biar teman-temannya tahu. Itu dia Iya, yang nah itu. Kalau dia positif untuk di T-GARDS berarti ada leverage effect. Kalau di E-GARDS adanya leverage effect justru dia harus tandanya negatif. Negatif, Gitu kebalikan. loh. Ya, gitu. Oke. Nah, kritik yang terakhir itu adalah dari hasil persamaan yang diperoleh, peneliti tidak melakukan pengujian kembali homoskedastisitasnya gitu. Harusnya Ya, harusnya ditunjukkan, diuji. Harusnya diuji dan kembali. dia Homoskedastis. ya. Terus? Udah. Udah. Ya, mungkin sekian Bu dari kelompok kami. Ya. Ya, selebihnya apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang. Bagus. Langsung dapat A, udah bagus kok ini penjelasannya. Faris berarti udah diubah nih, berarti jadi A kelompoknya. Izin stop share ya Bu ya. Ya, stop share. Sekarang kelompok 3 udah siap belum? Atau enggak kelompok 7 dulu satu kali lagi? Kelompok 7. Sepertinya kelompok 7 dulu. Ya udah kamu belakangan deh ntar. Kelompok 3. Biar siap. Baik, Bu. Biar siap. Mohon izin share screen ya Bu ya. Iya. Gus, harus siap Gus. Kelompoknya nanti terakhir ya. Mohon izin apakah sudah terlihat? Sudah. Ya. Mungkin bisa dimulai Irham. Izin mulai presentasi, Bu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan mencoba mempresentasikan hasil dari kajian review kami mengenai modeling asymmetric volatility in Indian stock market. Sebelum lebih lanjut, kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Rami Maulida dan rekan-rekan saya Bintang Izzatul Fatah, Cesario Hanif Taufal, dan Muhammad Yudi Pratama. Next. Adapun outline yang akan kami bahas untuk beberapa waktu ke depan yaitu ada pendahuluan, model volatilitas asimetris, metodologi, pembahasan, dan juga penutup. Next. Langsung saja kami masuk ke pendahuluan yang akan dibahas oleh saya sendiri. Nah, latar belakangi dari salah satu aspek kunci dari pasar saham yang telah lama menarik banyak perhatian dalam literatur keuangan adalah analisis pembagian saham dan volatilitasnya. Naik turunnya harga saham adalah hal yang wajar di pasar saham. Nah, pasalnya ada penyebaran berita buruk tentang krisis keuangan Amerika Serikat. Nah, di sini menunjukkan bahwa pasar ekuitas India mengalami penurunan hampir 60% dalam indeks dan penghapusan sekitar 1. Mana suaranya hilang? Maaf Ibu, izin mematikan kamera. Iya. Sinyalnya mungkin ini. Iya, izin mematikan kamera Bu. Iya. Setelah saya lanjutkan Bu, setelah terjadinya krisis keuangan di Amerika Serikat, pasalnya terjadi pasar ekuitas India ini mengalami keturunan hampir 60% dalam indeks atau penghapusan sekitar 1,3 triliun US dollar kapitalisasi pasar sejak Januari 2008. Nah, hal ini disebabkan oleh penarikan sekitar 12 miliar US dollar dari pasar oleh investor portofolio asing antara September sampai Desember 2008. Dampaknya psikologis investor nasional
India mengalami dampaknya mengakibatkan gangguan psikologis terhadap investor nasional India. Ini yang bicara bingung jadinya nih, asrotnya jangan bergerak-bergerak. Nah. Kenapa mati, Eng? Namun dengan masalah yang cukup begitu besar, hanya sedikit perhatian yang diberikan pada studi ekstensif tentang volatilitas pasar saham berkembang di India. Sekarang diketahui bahwa ekuitas pasar modal yang sedang berkembang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari ekuitas pasar modal yang maju. Setidaknya ada 4 fitur yang membedakan pengembalian pasar modal di sini. Maaf Bu, saya ininya kepotong, slide-nya kepotong di saya. Hanya. Iya, saya lanjutkan Bu. Nah, dari tadi kan dikatakan bahwasanya ada perbedaan yang cukup tinggi antara pasar saham yang maju dengan yang masih berkembang. Ada 4 fitur yang membedakan pengembalian pasar sedang berkembang, di antaranya pengembalian rata-rata sampel yang lebih tinggi, korelasi yang lebih rendah dengan pengembalian pasar yang maju, pengembalian yang lebih dapat diraih yang menjadi poin dalam pembahasan ini yaitu volatilitas yang lebih tinggi. Hal ini dari latar belakang tersebut. Next. Ini tujuannya dulu, tujuannya belum? Iya. Nah, dari latar belakang tersebut akhirnya si peneliti merumuskan tujuan berupa untuk mengetahui hubungan asimetris antara harga saham dan volatilitasnya di India sebagai salah satu pasar saham berkembang terbesar. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hanif. Baik, izin melanjutkan Bu. Pembahasan kami yang selanjutnya mencakup model volatilitas asimetris yang digunakan oleh peneliti dalam jurnal ini. Jadi di jurnal ini peneliti menggunakan 2 model asimetris, yakni exponential gauge dan threshold gauge. Kemudian dari kedua model tersebut akan dibandingkan melalui nilai SBC-nya untuk kemudian terpilih satu model dan diuji kembali homoskedastisitasnya, apakah model tersebut dapat digunakan atau tidak. Nah, kemudian di sini ada pengantar sedikit. Jadi untuk memodelkan fenomena ini, dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Bingung tuh temennya nih, jadi asrot siapa nih? Nah. Peneliti menerapkan 2 model yang memungkinkan terjadinya guncangan asimetris terhadap volatilitas, yakni model exponential gauge atau E-gauge yang diperkenalkan oleh Nelson dan model threshold gauge atau T-gauge yang diperkenalkan oleh Zakoyan dan Gloston, Jagannathan, dan Frankel. Dia bukan T-gauge loh, T-arch. Iya Bu, ini kami salah menuliskan yang di jurnalnya itu T-gauge. Iya Bu. Enggak ada, T-arch juga ada, T-arch. Iya Bu, salah menuliskan. Kemudian untuk persamaan umum dari model E-gauge sebagai berikut, di mana min modelnya adalah return T sama dengan mu ditambahkan C kali return T-1 ditambah error T. Jadi di sini peneliti menggunakan min model berupa AR1. Kemudian untuk variance modelnya
sebagai berikut, di mana HT adalah log dari sigma T kuadrat sama dengan interceptnya yaitu alpha 0 ditambah dengan sigma alpha I dikali mutlak dari error T min I ditambah gamma I error T min I per standar deviasinya. Kemudian ditambahkan dengan sigma dari B, J, sigma T min J. Di sini HT-nya, HT min J juga sama dengan sigma T min J berarti di sini. Diketahui bahwasannya dalam model Edwards ini apabila nilai E T-1 itu positif, maka mengindikasikan adanya kabar baik. Sedangkan jika berkebalikan, apabila nilainya negatif, maka mengindikasikan terjadinya kabar buruk pada persamaan ini. Oke. Dan bisa dilanjutkan. Sebentar, tadi yang menarik tuh, coba sebentar. Dan total efeknya, kan tadi ada efek negatif, good news, ada bad news. Terus the total effect of, itu ada tuh. Jadi untuk total efek dari bad news dan good news ini juga peneliti mencakupnya, di mana dilambangkan dari itu perkalian antara 1 dikurangi leverage-nya yaitu gamma dikalikan dengan nilai mutlak dari error T min I, di mana apabila nilai kabar buruk itu lebih besar efeknya atau dampaknya pada volatilitas, maka diharapkan bahwasannya nilai gamma ini negatif seperti yang telah saya paparkan pada poin sebelumnya, Bu. Iya. Kemudian bisa lanjut. Ya. Kemudian model kedua yang digunakan oleh peneliti adalah model T-Garch. Di sini peneliti juga sama menggunakan min model berupa AR1 dengan persamaan return T sama dengan mu ditambah si return T-1 ditambah error T. Kemudian untuk variance modelnya sebagai berikut, di mana sigma T kuadrat sama dengan alpha 0 ditambah sigma alpha I error T-1 kuadrat ditambah sigma gamma I, kemudian ST min I, di mana S adalah dummy variabel, dikalikan error T min I kuadrat, dan ditambah sigma BJ sigma T min J kuadrat. Jadi kalau ada yang menulisnya S itu sebagai I ya, ada yang D tadi ya. Iya, Bu. Daminya itu ada yang nulisnya I besar. Kalau di kamu ini kan S. Iya. Terus ada yang nulisnya D. Itu nggak masalah sepanjang mendefinisikan bahwa S, I, dan D itu adalah dami, gitu kan? Ya, silakan. Jadi di sini apabila nilai dari gamma itu signifikan dan positif, maka dalam model T-Garch ini terdapat leverage effect yang berfungsi untuk meningkatkan volatilitas apabila berita buruknya lebih besar dampaknya dibandingkan berita baiknya. Seperti itu, Bu. Ya. Bisa dilanjutkan. Untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Muhammad Yudi. Terima kasih. Izin melanjutkan, Bu. Ya, silakan. Selanjutnya bagian metodologi. Yang pertama adalah data. Data yang diperlukan di sini, data masuk itu sebesar 2.108 observasi daily closing untuk indeks harga BSP 500 untuk periode 26 Juli tahun 2000 hingga 20 Januari tahun 2009. Diperoleh dari Bursa Efek Bangalore dan didasarkan pada daily closing price. Next. Selanjutnya metodologinya. Jumlah observasinya tadi ada 2.108 dengan rata-rata
pengembalian harian adalah 1,53 dikali 10 pangkat minus 18 dengan volatilitasnya adalah sebesar 0,017142 dan terdapat indikasi kemiringan sebesar minus 0,906 yang menunjukkan bahwa bagian bawah distribusi. Bentar, siapa yang tadi yang sekarang? Yudi, Bu. Oh, Yud. Itu kalau minus 1,53 minus 8 angkanya berapa? 0, sekian. Hah? 1,53 kali pangkat minus 1,18. Iya, jadinya berapa? 0,00000. 0,0000. Iya. Oh, kecil sekali ya? Iya. Oke, ya udah. Enggak, maksudnya angka nolnya itu berarti kan ada 17 sebelum 5 ya, kan? Sebelum 1 ya. Sebelum 1 kan gitu ya? Iya, Bu. Oh, angkanya kecil sekali. Berarti dengan kata lain kalau cuma 4 angka di belakang koma 0 ya? Iya. Ya, oke. Nggak apa-apa. Ya, terus. Lanjut, terdapat indikasi kemiringan negatif yang menunjukkan bahwa bagian bawah distribusi lebih thicker daripada ekor atasnya, yaitu penurunan indeks lebih sering terjadi daripada meningkat. Koefisien kurtosis bertanda positif, memiliki nilai tinggi untuk deret balik, yaitu sebesar 8,293 yang merupakan penunjuk leptokurtosis. Statistik Jar-Piberanya secara asimptotik mengikuti distribusi chi-square dengan 2 derajat kebebasan. Nilai komputasi sebesar 2750 dengan p-value of 0 menolak asumsi normalitas karena kurtosis tinggi yang mengindikasikan ekornya gemuk. Jadi data tidak normal. Next. Nah, selanjutnya berdasarkan tabel di atas menunjukkan uji arch LM-nya signifikan secara statistik yang menunjukkan adanya pengaruh arch pada residual persamaan min BSE 500. Statistik uji ADF-nya menolak hipotesis unit root pada seri pengembalian pada tingkat signifikansi 1%. Penerapan formal uji ADF pada log return menolak hipotesis 0 dari unit root dalam seri return. Ada penolakan pada tingkat signifikansi 0,01 karena nilai absolut statistik ADF ialah sebesar 19,6671, itu melebihi nilai kritis McKinnon-nya yang sebesar 3,4365. Properti dari seri pengembalian BSE 500 ini konsisten dengan seri waktu keuangan lainnya. Jadi karena dia jadi stasioner. Model tipe arch diestimasi untuk seri pengembalian BSE 500 menggunakan metode kuat dari quasi maksimum likelihood estimator atau QMLE. Boler-Waldrich. Kriteria informasi seperti AIC, SBIC digunakan dalam serangkaian uji diagnostik model, uji arch LM, dan uji Q statistik diterapkan untuk memilih model fatalitas yang memiliki varians bersyarat dari seri pengembalian BSE 500 dengan tepat. Selanjutnya untuk bagian pembahasan akan dilanjutkan oleh Bintang. Kepada Bintang, silakan. Ya. Mohon izin untuk menjelaskan pembahasan, Bu. Nah, pada pembahasan pertama, peneliti menguji hasil dari min model tanpa memasukkan min model tersebut di pertanyaannya, Bu. Jadi peneliti di sini langsung menguji homoskedastisitas dengan H0-nya itu asumsi homoskedastisitas terpenuhi dan H1-nya asumsi homoskedastisitasnya terlanggar pada alfa 5%. Dan keputusan yang diambil karena peluangnya kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Sehingga keputusannya dengan tingkat signifikasi 5%, kita memiliki cukup bukti untuk menyatakan bahwa asumsi homoskedastisitas terlanggar sehingga digunakan model asimetris. Di sini peneliti tidak menyediakan korelogram, namun peneliti langsung membuat model tentatif dengan kriterion SBC, Bu. Jadi peneliti itu mencarinya dengan SBC terkecil. Didapat T-Guards A11 yang memiliki nilai SBC terkecil. Sebenarnya T-Guards 3,3 juga lebih kecil daripada T-Guards 11. Namun
peneliti bilang bahwa parameter pada model TART ini banyak yang tidak signifikan, Bu. Jadi yang dipilih dengan peneliti adalah Tegart 11. Nah, selanjutnya. Jadi sebentar. Nah, nggak apa-apa itu. Jadi gini, kalau bedanya angkanya sangat tipis, bedanya kan cuma di belakang 2 angka di belakang koma ya? Iya, Bu. Arti sementara dia menghasilkan apa tadi parameternya? Banyak yang tidak signifikan. Nah, dia lebih memilih yang signifikan ya? Iya, Bu. Nggak apa-apa itu. Kalau bedanya cuma di belakang komanya jauh gitu loh. Baik, Bu. Nah, mungkin bisa saya lanjut dengan pemilihan model tentatif Egards juga sama, peneliti tidak menyediakan korelogramnya, namun peneliti langsung memperlihatkan tabel berdasarkan SBC terkecilnya. Di sini peneliti mendapatkan bahwa model Egards 11 memiliki nilai SBC yang kecil dan merupakan model yang paling parsimoni. Oleh karena itu, model tersebut merupakan model Egards yang paling mungkin dipilih dibanding model tentatif lain. Oke, karena prinsip untuk membangun model itu adalah parsimoni. Parsimoni itu apa? Parsimoni itu merupakan model yang paling bisa dibilang simple, Bu. Iya, gitu loh. Jadi ada beberapa kemungkinan dan bedanya itu cuma misalkan AKIK atau BSB IC-nya itu bedanya tipis gitu loh, tipis sekali. Tapi misalkan ada 2 nih, dia lebih kecil, tetapi ternyata ini lebih parsimoni gitu loh. Beda AKIK-nya kecil, terus SBIC-nya juga nggak beda jauh, yang milih yang parsimoni aja gitu loh maksudnya. Ya, itu prinsip dasar dari memilih model. Baik, Ibu. Silakan. Nah, selanjutnya peneliti melakukan pemilihan model terbaik antara Tegart 11 dengan Egards 11. Di sini ditampilkan daftar estimasi model volatilitas asimetris, di mana peneliti ini melakukan pemilihannya berdasarkan SBC paling rendah. Sehingga ketika dibandingkan, disimpulkan bahwa model Tegart 11 dapat mewakili kemungkinan asimetris karena memiliki SBC yang lebih kecil, yang lebih kecil daripada Egards. Berikut merupakan koefisien dan nilainya. Dan juga di sini dapat dilihat bahwa pada model Tegart 11 variabel arcs tidak signifikan, yang berarti efek dari arcs ini bisa dianggap tidak nyata. Jadi modelnya masih tetap Gards atau enggak? Tegards atau enggak? Tegards, Bu, tetap Tegards. Si peneliti tetap milih Tegards. Tapi yang tidak nyata itu apa? Yang itu parameternya apa sih? Parameter arcs, Bu. Iya, arcs itu apa? Yang error kuadrat. Enggak, persamaannya mana? Coba persamaannya tadi. Persamaannya ini, Bu. Nah, berarti ya yang enggak signifikan mana? Persamaan yang tidak signifikan yang ini, Bu. 0,05. Ini yang enggak signifikan. Iya, Bu. Ya, berarti dia modelnya apa? Tanpa ini. Gards. Gards 01. Iya, Gards 01 kan. Yang ini kan ada. Jadi tetap modelnya adalah tetap Tegards karena ininya signifikan. Yang gamma mana? Yang gamma? Gamma ini, Bu. Ini gamma. Ya, berarti tetap asimetrik maksudnya. Namun di sini saya mau tanya, Bu, penulisannya tetap Tegart 11 ya, Bu ya? Bukan Tegart 01 karena ininya tetap dia masukin walaupun tidak signifikan kan, Bu? Iya, tetap itu, tapi dia tidak signifikan. Tetap, ya kan ada ditulis. Iya, Bu. Kecuali kalau dia run ulang tanpa ini. Mungkin hasilnya bisa berbeda ya, Bu? Ya, kalau ini iya, hasilnya akan berbeda. Enggak, kalau ini dia masih tetap ini, cuma dia di sini tidak signifikan kan gitu. Iya. Ya, oke, terus. Ya, di sini setelah mendapatkan model terbaik, peneliti menulis persamaan min model dan variance modelnya. Min model yang didapat adalah R1 dan variance model yang didapat adalah sebagai berikut, yaitu variance T kuadrat sama dengan 1,09 X kali 10 pangkat min 5 ditambah 0,050356 error kuadrat T min 1 ditambah 0,237949 error T min 1 dengan variabel dummy ditambah 0,760785 error kuadrat T min 1, di mana variabel dummy bernilai 1 ketika residualnya negatif.
negatif dan bernilai 0 ketika residualnya positif. Berarti ada ini nggak leverage effect nggak? Ada, Bu. Ada, karena dia tandanya positif. Iya, Bu. Ragu-ragu aja gimana? Iya, Bu. Iya, Si benar. peneliti juga menginformasikan bahwa pada model T-Guards dan E-Guards ini memiliki leverage effect. Ya, jadi karena di T-Guards-nya itu tandanya positif ya parameternya kan? Iya, Bu. Oke. Nah, dari estimasi terpilih yakni T-Guards 11 terlihat bahwa kabar baik memiliki pengaruh sebesar 0,050356 dan berita buruk memiliki dampak 0,05036 dikurang 0,237979 sama dengan minus 0,187593. Karena pengaruh leverage signifikan, dengan demikian berdasarkan model T-Guards 11 dapat disimpulkan bahwa berita buruk di bursa efek India di bursa efek pasar India meningkatkan volatilitas lebih dari kabar baik. Nah, setelah dilakukan pemodelan terbaik, yaitu T-Guards 11, dilakukan pengujian homoskedastisitas ulang oleh si peneliti dengan hipotesis dan tingkat signifikansi yang sama. Nah, didapat p-value-nya lebih dari alfa, sehingga keputusan yang diambil adalah gagal menolak hipotesis 0. Ya, Dan sudah homoskedas. Iya, Bu. Sehingga kesimpulan yang didapat dengan tingkat signifikansi 5%, kita memiliki cukup bukti untuk menyatakan bahwa asumsi homoskedastisitas terpenuhi sehingga model T-Guards 11 dapat digunakan. Oke. Nah, sebentar sebelum penutup. H0 dan H1 ya. Coba, tadi benar. Iya, Bu. Enggak, jangan kritik dulu tadi. Ini H0, H1. Kalian sebagai mahasiswa STIS itu tidak boleh menulis begini ya. H0 asumsi homoskedas terpenuhi. Asumsi homoskedas terlanggar. Sebenarnya yang diuji itu apa? Variance-nya, Bu. Variance dari error, ya kan? Error apa residual? Residual. Error. Iya, error. Karena kalau H0 itu kan yang mau diuji kan populasi. Iya, Bu. Ya kan, kalau di populasi namanya error, kalau di sampel namanya residual yang sudah di empiris. Gitu loh. Yang diuji kan yang kita tidak tahu kan populasi. Nah, jadi variance dari error kan begitu. Iya. Ya. Nah, sekarang ya untuk semua. Ini kan kalian dibantu oleh program nih. Sehingga keluarlah ini nih. Nih. P-value-nya sekian gitu loh. Sekarang yang Ibu ingin tahu, sebenarnya kalau dimodelkan untuk memodelkan bahwa kita mau menguji variansnya itu homoskedas atau enggak, itu gimana? Varians itu memiliki distribusi homoskedas. Itu gimana sih ininya? Waktu diajarin Pak Agung atau Pak siapa tuh? Iya, Bu, Pak Agung. Regresi. Ya. Kan dia kan nggak nulis kata-kata kan? Iya, Bu. Iya kan, varians gitu kan, given gitu kan? Iya, Bu. Nah, itu harus begitu. Ya, Bu, mungkin ini akan saya ganti dengan var error ya, Bu ya, sama dengan gitu loh. Itu dikritiknya. Baik, Bu. Ini peneliti nulisnya begini. Si peneliti malah nggak menulis, Bu. Ya, berarti kamu juga salah nulisnya. Iya, ini Bu. Kamu yang nulis kelompoknya nih. Sebentar. Iya. Iya, Bu. Wah, kamunya juga salah itu. Berarti nanti kritik ya. Iya, Bu. Oke, ngeritik penulis sama ngeritik diri sendiri. Iya, Bu. Ya. Oke, yaudah. Lanjut. Kritiknya mana tadi? Nah, selanjutnya sesi penutup dan kritik yang berisi kritik dan kesimpulan dan saran ya akan dibahas oleh Irham nih. Ya, silakan. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi dari pembahasan yang sudah dibahas Bintang tadi, dapat diketahui bahwa modelan DSE 509 ini adalah model 311 dan ditemukan bahwa berita buruk meningkatkan volatilitas daripada kabar baik.
Terus? Nah, volatilitas pengembalian saham BSE telah diselidiki dan dimodelkan menggunakan dua model asimetris non-linear, yaitu IGAS dan 311 dan 311, dan juga kurva dampak berita. Ditemukan bahwa seri pengembalian BSE 500 menunjukkan efek leverage, dan selain efek leverage juga menunjukkan fakta lainnya seperti pengelompokan volatilitas dan leptokurtosis yang terkait dengan pengembalian saham di pasar saham maju. Next. Nah, adapun kritik yang dapat diberikan untuk peneliti yaitu yang pertama, tidak ditampilkannya output korelogram sehingga tidak dapat diketahui batasan trial dan error model tentatif. Nah, yang kedua, tidak terlampirkan hasil uji stasionaritas, dan yang ketiga itu penulis tidak menuliskan hasil min model di awal pengujian penulis tidak menuliskan hasil min model di awal pengujian heteroskedastisitas. Dan ada juga tadi kritik tambahan untuk kami sendiri, untuk kelompok kami, yaitu untuk memperbaiki kembali hipotesis, ya, mengikuti teori ya Bu ya, agar, dan yang selanjutnya yaitu ada saran menampilkan saran ini untuk peneliti itu menampilkan output korelogram sehingga dapat diketahui batasan model tentatifnya. Yang kedua, perlu dipertimbangkan terkait signifikansi variabel pada pemilihan model terbaik. Dan yang terakhir yaitu melampirkan output tahapan uji stasionaritas. Dan saran untuk kelompok kami yang tadi itu hipotesis seharusnya mengikuti teori yang ada. Mungkin sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih Ibu dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya, makasih. Jadi nanti diperbaiki ya, Bintang, Cesario. Tadi Cesario itu kayaknya kalau ngomong itu hati-hati ya. Ya, Cesario. Mana anaknya nih? Iya, Bu. Udah stop. Kenapa? Kamu maksudnya takut atau gimana? Enggak, Bu. Enggak. Kalau ujian, kalau terlalu itu, Bu. Nanti kalau terlalu cepat-cepat biasanya suaranya agak bergetar gitu, Bu. Bergetarnya kenapa? Takut? Nanti kalau kamu ujian, kalau kamu ujian skripsi, nanti kalau kamu pembimbingnya bukan ibu, yang nguji ibu sama Bu Eka, takut nggak? Insya Allah enggak, Bu. Oh enggak, ya udah, alhamdulillah. Enggak, kayaknya tadi kamu kayaknya kayak hati-hati bicaranya, maksudnya, tapi enggak ini ya, harus pede ya. Kalau nanti kan iya harus pede. Kalau yang lain kan tadi agak santai ngomong, kamu kayak agak takut gitu. Tapi bagus sih suaranya besar. Oke. Dah, terima kasih ya. Bagus nih. Nanti dikumpulkan berserta dengan jurnal aslinya ya. Oke. Sekarang kelompok 2. Baik Bu, izin ya. Stop share ya Bu. Ya. Ini kelompok siapa nih? Ya, silakan. PPT ini PPT, nanti PPT-nya aja. Ya. PPT masing-masing kelompok. Supaya nggak lupa lagi yang lain, responsi aja dulu. Yang share screen silakan dulu, nggak apa-apa. Habis ini nomor 3 siap? Sofi, Fatty, kelompoknya tadi kan? Ya Ibu, untuk kelompok 2 izin share screen. Ya silakan.
Apa sudah muncul? Belum. Baru nama Alia yang muncul, Nur Amalia. Udah muncul. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, di mana kami mengambil paper dengan judul penelitian yaitu Estimation of Short and Long Run Equilibrium Coefficient in Error Correction Model and Empirical Evidence from Nepal. Dengan penulisnya yaitu adalah Kamal Rajdungal. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, ada Aquila, saya Alifah, kemudian ada Alia dan juga Zaki. Baiklah, adapun latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa tenaga air merupakan sektor yang menjanjikan. Jika dikembangkan dengan lebih lagi, itu akan mengubah Nepal menjadi lebih maju. Namun, sebagian besar proyek itu dari awal pembangunannya hingga sampai saat ini itu dibangun dari bantuan asing, yaitu hibah dan juga pinjaman. Itu karena sumber daya internal yang dimiliki oleh Nepal itu terbatas dan tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah dalam pembangunan sosial ekonominya. Infrastruktur proyek itu membutuhkan investasi yang besar, namun pemerintah Nepal itu tidak mampu untuk menutupinya atau menanggulanginya. Itu membuktikan bahwa Nepal menjadi negara yang sangat bergantung pada bantuan asing. Sehingga adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang antara konsumsi listrik dan bantuan asing ekonomi Nepal selama tahun 1974 sampai dengan 2012. Selanjutnya metode penelitian akan disampaikan oleh Aquila. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah konsumsi listrik dalam jutaan kWh dan dana bantuan asing, yaitu dana pinjaman dan hibah dari tahun 1974 sampai 2012. Data ini merupakan data sekunder yang didapatkan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Energi, Central Bureau of Statistics, dan Nepal Reserve Bank. Model yang digunakan dalam jangka panjang adalah sebagai berikut. ECT sama dengan B0 plus B1 FAT plus UT. Dengan EC sebagai konsumsi listrik dalam jutaan kWh, FA sebagai bantuan asing dalam jutaan rupiah, dan UT sebagai error term. Nah, sedangkan model yang digunakan dalam jangka pendek adalah diferensial dari ECT sama dengan beta 3 diferensial dari FAT plus B4 UT-1 plus VT. Bentar, keterangan ini dari si peneliti atau kalian? Dari peneliti, Bu. Udah tulis ECT gitu? Ya, kalau U-nya sebenarnya error term sih, Bu, tulisannya. Terus, yang nulis ECT siapa? Enggak, ini kami, Bu, yang buat. Yang di keterangan. Ini, Bu. Kami, Bu. Oh, bukannya. Enggak, itu kan U kok ECT U. U yang di atas dong berarti. Ya, harusnya error term sih, Bu. Iya, error term dulu. Nanti kalau sudah dalam bentuk empiriknya baru. Iya, Bu. Ya, nanti perbaiki tuh. Jangan ECT itu di bawah keterangan. Yang di keterangannya. Nah, itu. Nah, itu kan error term juga. Cuma error term untuk persamaan yang jangka panjang kan? Iya, Bu. Ya udah, terus lanjut. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Jika dilihat dari grafik, baik EC dan FA di sebelah kiri, terlihat secara visual bahwa data ini mempunyai tren sehingga terindikasi tidak stasioner. Sedangkan dari
differencing-nya terlihat bahwa sudah tidak memiliki trend. Next. Nah, hal ini dibuktikan dengan uji stasionaritas, dengan uji ADF, di mana EC dan FA tidak stasioner pada tingkat level, dan stasioner pada tingkat first difference, dengan tingkat signifikansi 1%. Oke. Selanjutnya akan dibahas oleh Zaki. Ini siapa? Zaki? Halo. Ya, Zaki. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, Bu. Ya. Zaki, suaramu hilang. Selanjutnya itu ada estimasi OLS. Nah, pada estimasi OLS didapat. Ya, Bu. Apakah suara Iya, ya udah ini. saya terdengar? Ya, kedengeran. Zaki, suara Ibu kedengeran kan? Oh iya, Bu. Ya. Nah, dari estimasi OLS-nya itu didapatkan bahwa variabel. Iya, Bu, terdengar, Bu. Dengar, Ibu dengar. Ya, didapatkan bahwa variabel bantuan ALU terlihat pada R kecil daripada nilai Durbin Watson-nya. Nah, jadi persamaan yang terbentuknya itu ECT sama dengan 1,0937 ditambah 0,458 FA ditambah 0,3939 Suaramu hilang. Yang ini persamaan yang jangka panjang apa jangka pendek katanya? Teman satu ini nggak apa-apa deh, ngomong coba ini, kesian dia nggak ini. Izin menggantikan, Bu. Ya. Yang tertera pada slide ini adalah persamaan jangka panjang. Kecil itu apa? Perasaan tadi nggak ada deh. Coba deh, tadi persamaannya kan nggak ada, kayaknya cuma FA doang. Coba yang megang PEP, yang megang ini siapa asrotnya nih, yang megang PPT. Oh iya, Bu. Terus. Tadi yang persamaan. Nah itu kan nggak ada E-nya kan di sini. Di atas, yang di atas tuh nggak ada E-nya kan? Iya, Bu. Nah, coba yang tadi kembali tadi yang ada angkanya. Nah itu kok ada angka E-nya tuh E kecil. Itu kalian yang nulis atau penelitinya nulis nih? Ini kamu yang nulis, Bu. Kalau penelitinya nggak ada nulis persamaan, Bu. Kalian kelompoknya salah ini. Ini persamaan yang mana ini? Coba yang temennya mana lagi tadi? Akila, Alifa, Alia, Zaki, ayo. Ini Bu izin jawab ya, Bu. Kalau di output OLS-nya itu ada MA1, Bu. Jadi kami masukin dia modelnya apa sih? OLS makanya. Tapi di situ ada output MA, makanya kami masukin ke dalam model gitu, Bu. Enggak, ini dia mau bikin ECM atau GARS? ECM, Bu. Itu MA-nya dari mana dia munculnya? Kalau di
itunya Bu dibilang kalau MA tuh buat untuk mengkoreksi estimasi OLS-nya, Bu. Iya, maksudnya dia diperoleh dari mana? MA-nya. Kan kalau di awal datanya belum ada. Itu kan dia punya data konsumsi. Dia punya data forens apa tadi di FA. Data E kan nggak ada. Bukan kali yang dimaksud, coba kamu ini dapetnya dari mana MA-nya? Kan akan keluar slope kalau E-nya itu kan ada seriesnya kan? Seriesnya itu dari mana katanya? Kalau peneliti nggak ngejelasin sih Bu kenapa ada MA di sana. Maksud di dalamnya? Yakin udah baca semua itunya? Sudah baca semua artikelnya? Berapa halaman artikelnya? Dan 6 halaman. 6 halaman. Iya, 6 halaman udah dibaca semua belum? Kalau di sana cuma dijelasin itu aja, Bu. Hah? Cuma dijelasin MA digunakan untuk mengkoreksi estimasi. Iya, tapi maksud Ibu, ini kan persamaan jangka panjangnya ya? Iya kan? Iya. Kalau persamaan jangka panjang kan udah ada data. Ada data EC, udah ada data FA, udah data ET, sehingga regresi ini keluar kan? Kalau nggak ada datanya kan nggak bisa keluar. Ya nggak, kalau bikin regresi. Berarti ada 2 variabel bebas. 1 variabel tidak bebas, kan gitu. Yang Ibu bingung variabel bebas E-nya itu diperoleh dari mana dia gitu loh. Yang lain gimana? Coba Bintang, Ibnu, Iqbal. Gimana? Coba Agus, Faris. Mohon maaf Bu, papernya yang mana ya? Nah, iya Bu. Mungkin kalau ada papernya bisa saya baca. Nah, dulu. coba papernya di-share ke grup, WA grup. Nah, nanti sembari kamu terusin teman-temannya, kita coba lihat. Terbayang nggak kalian? Ini ada bikin regresi. Kalau bikin regresi kan harus 2 variabel bebas kan harus sudah ada datanya dulu kan? Nah, iya, maksud Ibu, karena ini adalah running pertama persamaan jangka panjang yang spurious kan gitu ya. Oke, yang kamu kelompoknya lanjut dulu. Yang di share itu dulu, share itu biar Ibu juga lihat ke grup. Udah, Bu. Udah dikirim ya? Oke, kamu lanjut terus aja biar yang lain lihat itunya. Oke, coba lanjut terus, lanjut. Nah, ini adalah output dari uji stasionaritas residual model OLS. Di mana dapat disimpulkan bahwa residual stasioner di tingkat level. Sehingga ke ECM model. Ya. Coba sebentar. Yang persamaan tadi, sebentar. Satu lagi, slide satu lagi. Sebelumnya, terus. Nah, pertanyaan Ibu di kelompok kalian. Tadi uji stasioner dari residualnya mana yang diuji? UT kan? Iya, UT-nya. Iya, Bu. Iya. UT-nya kan? Iya bukan? Aduh, kok kelompok ini gimana ini kelompok ini? Ya enggak? Yang uji stasionaritasnya itu mana? UT-nya kan, bukan ET kan? EC sama FA, Bu. Hah? Sebelum estimasi OLS, Bu. Ini loh, ini abis ini tadi. Nah, ini uji stasionaritas yang mana maksudnya? UT, Bu. Hah? UT kan? Nah, iya makanya UT. Nah, ET itu dapat dari mana gitu loh maksud Ibu. Oke, lanjut. Sedangkan pada output
Yang ini adalah estimasi dari ECM model. Mendapatkan bahwa persamaan yang terbentuk adalah DECT sama dengan 0,1136996 D FAT minus 0,33596 UT-1 plus VT. Nah, ini kan dapat UT-1 karena tadi kita udah dapat tuh setelah kita running gitu loh. Iya. Ya, oke. Nah, keseimbangan jangka panjang dan jangka pendek, koefisiennya menggambarkan tingkat ketidakseimbangan pada periode sebelumnya. Nilai 0,114 berarti mengkoreksi ketidakseimbangan periode sebelumnya dengan kecepatan 11,4% antara variabel EC dan FA. Oke. Cara bacanya gimana tuh? Jadi 33,6 ya, minus 33,6. Kenapa dia harus tandanya negatif? Kenapa harus tandanya negatif? Itu apakah ada hubungannya dengan speed of adjustment, Bu? Ya. Ya, kenapa nggak boleh positif? Nanti itu Bu, dia kagak bakal menuju keseimbangan arah yang sama gitu, Bu. Tidak menuju suatu nilai konvergensi, kan gitu ya? Iya, Bu. Kalau nilainya lebih dari 1, tandanya negatif tapi lebih dari 1. Nanti akan berpotongan, Bu. Berpotongan dengan sumbunya, sehingga tadinya tidak seimbang di atas menjadi tidak seimbang di bawah. Oke. Di bawah. Ya, terus. Ya, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, terdapat hubungan antara konsumsi listrik dan bantuan luar negeri selama periode 1974 sampai 2012. Hubungannya positif negatif? Hubungannya positif. Positif. Kemudian kalian kritik nggak orang ini? Untuk yang pertama. Apa sudah benar? Kalau salah, salahnya di mana? Nanti ada Ibu di terakhir ada kritik. Ini dulu. Hubungan antara konsumsi listrik dan bantuan luar negeri itu kesimpulan ini diperoleh dari apa? Dari model yang mana? Dari model apanya? Dari model OLS-nya. Ya, dilihat dari apanya? Tingkat signifikansinya, Bu. Tingkat signifikansi apa? Slope dari itu, Bang. Slope itu menunjukkan hubungan atau pengaruh? Pengaruh, gitu loh. Ya, jadi si peneliti ini salah dia menjelaskannya, bukan tentang hubungan kalau bicara slope. Ya, itu dikritik. Iya, Bu. Terus lanjut. Yang kedua yaitu setiap perubahan 1% bantuan asing akan mempengaruhi konsumsi listrik sebesar 0,46%. Pertanyaan Ibu benar nggak dia menyebutnya dalam persen? Oh, dalam modelnya enggak, Bu? Dalam model satuannya apa tuh variabelnya? Juta rupiah sama juta KWH. Ini yang nulis begini siapa? Penulis. Nah, berarti salah apa benar dia? Salah harusnya. Salah kan? Dia kan bukan dalam bentuk logaritma natural, tapi dalam bentuk delta. Kalau dalam bentuk delta itu satuannya masih tetap muncul kan? Iya, Bu. Iya, itu loh. Itu mahasiswa STIS itu harus peka gitu, satuannya apa, dia ini gitu loh, kritik mesti Ibu, supaya kritik. Lanjut.
Yang ketiga yaitu kesimpulannya hasil ECM menunjukkan bahwa terdapat keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang. Sistem mengoreksi ketidakseimbangan periode sebelumnya dengan kecepatan sebesar 33,6% per tahun. Terus selanjutnya yaitu kritik dan masukan dari kelompok kami kepada penulis. Yang pertama, peneliti tidak konsisten dalam menggunakan tingkat signifikansi untuk setiap pengujiannya. Ada yang menggunakan 1% dan ada yang menggunakan 5%. Lebih baik konsisten dalam menggunakan tingkat signifikan. Yang kedua, penggunaan simbol variabel yang membingungkan pembaca. Alangkah baiknya simbol variabel ditulis dengan sesuai agar memudahkan pembaca. Contohnya pada variabel ECM-nya lebih baik disimbolkan epsilon topi T-1 daripada U T-1. Gak apa-apa U T-1 asal U-nya pakai topi, kan begitu. Tidak harus epsilon gitu. Kalau dia dari awal nulisnya U ya tinggal dipakai topi aja. Ya, Bu. Bukan berarti nggak boleh, siapapun boleh pakai yang lain. Yang penting pada saat di ECM-nya dia harus pakai topi. Gitu loh, ya. Ya, Bu. Oke. Yang ketiga, peneliti tidak menampilkan hasil model yang terbentuk. Seharusnya peneliti menuliskan hasil model jangka panjang dan model jangka pendek yang diperoleh. Oke. Yang keempat, peneliti hanya melihat pengaruh dari satu variabel independen saja, yaitu bantuan asing. Akan lebih baik jika peneliti juga melihat variabel lain yang juga mempengaruhi konsumsi listrik seperti jumlah penduduk. Yang terakhir yaitu setelah mendapatkan model, peneliti tidak melakukan uji asumsi klasik. Oke. Terus apa lagi? Jadi nanti ditambahin kritiknya ya? Iya, Bu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Oke. Perbaiki dulu ya, baru Amin nih. Ya, Bu. Karena tadi masih ini. Nomor 3 udah siap atau nomor 8 dulu? Terserah. Izin boleh. share screen ya, Bu. Ini yang nomor berapa nih sekarang? Kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Oh, stop. Iya. Stop. Ya. Ayo kelompok 8. Baik, Bu. Izin share screen ya, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, teman-teman semuanya. Kali ini kami dari kelompok 8 izin untuk mempresentasikan hasil dari review paper kami tentang Market Structure and Islamic Banking Performance in Indonesia, an Error Correction Model oleh Alfi Makfuriyaha, Ferdaus Azama, dan Sakina Sukriya dari University Selangor. Next. Adapun anggota dari kelompok kami, izin memperkenalkan diri, saya Fadel Imam, lalu rekan saya Ahmad Satria, selanjutnya Santi Maudila Putri, dan yang terakhir Yunela Tanyasari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Satria. Pada Ahmad Satria disilakan. Baik, izin melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan dan tujuan. Di bagian pendahuluan ini ada latar belakang, di mana latar belakangnya adalah Islamic Finance atau keuangan Islam mempunyai potensi untuk meningkatkan level kegiatan perantara suatu negara dengan menawarkan berbagai solusi yang tidak memihak dibandingkan konvensional corporate atau keuangan konvensional. Nah, industri perbankan dan jasa keuangan syariah telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat selama 10 tahun terakhir dengan pencapaian mencapai nilai lebih dari $2 triliun pada tahun 2015. Nah, hal ini dibuktikan dengan total aset dari Islamic Banking Industry di Indonesia selama tahun 2015 sampai 2018 Q3 meningkat 43,43% dalam 4 tahun terakhir, di mana jumlah perbankan syariah meningkat dari 12 menjadi 13. Nah, tujuan dari penelitian ini sendiri ialah menganalisis pengaruh dari market concentration
dan perbedaan komponen pada market structure terhadap, maaf ini bukan kebijakan ya, terhadap kinerja atau performance Islamic banking di Indonesia melalui hubungan jangka panjang dan jangka pendek. Baik, selanjutnya metode akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama, sumber data. Studi ini menggunakan data time series bulanan periode April 2015 hingga September 2019. Nah, data tersebut diperoleh dari laporan bulanan perbankan syariah dan statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan laporan keuangan masing-masing bank syariah di Indonesia seperti Bank Muamalat, BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah. Lanjut. Berikut adalah model jangka panjangnya, yaitu dengan ROA adalah Return of Asset, CR adalah Concentration Ratio, HI adalah Herfindahl-Huisman Index, MSF Market Share of Financing, MSD Market Share of Deposit, CAR Capital Adequacy Ratio, MPF Non-Performing Financing, OER Operating Efficiency Ratio. Nah, ada salah satu variabel lagi yaitu JKPS, namun di paper tidak mencantumkan apa itu JKPS, melainkan peneliti menyebutkan bahwa satu variabel lagi adalah BO atau branch office. Selanjutnya, model yang kelompok kami tampilkan ini sudah kami modifikasi sedikit karena tidak ada T-nya, yaitu keterangan periode T-nya. Waktunya. Iya, Bu. Lanjut. Metode yang pertama itu prosedur estimasi dimulai dengan menguji akar-akar unit root test dengan menggunakan augmented decoupler. Selanjutnya, apabila variabel-variabel tersebut sudah memenuhi, maka untuk uji kointegrasi dilakukan dengan metode Johansen test, di mana Johansen test mengembangkan bahwa H0 akan ditolak apabila nilai eigenvalue dan trace statistiknya lebih besar daripada tingkat signifikansi. Lanjut. Berikut adalah model jangka pendeknya. Di paper tidak dicantumkan, ini kritik kedua, di paper tidak dicantumkan adanya model ICM-nya. Maka kelompok kami menyajikan modelnya dengan sebagai berikut, di mana epsilon topi T-1 adalah resiko dari persamaan regresi kointegrasi atau persamaan jangka panjang yang tadi telah disebutkan. Lanjut. Selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan akan saya bahas. Yang pertama, dilakukan uji stasionaritas. Didapatkan bahwa pada variabel ROA didapatkan p-value-nya 0,3444, di mana tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5%, sehingga variabel ROA tidak signifikan, tidak stasioner. Kemudian untuk MSF juga begitu, bahwa p-value-nya lebih dari alfa, sehingga data variabelnya tidak stasioner. Kemudian untuk MSD didapatkan 0,7711, artinya tidak stasioner. Begitu juga dengan HHI dan CR. Kemudian dilakukan uji stasionaritas pada first difference. Didapatkan hasil p-value dari masing-masing variabel adalah 0,00, yang artinya variabel tersebut signifikan pada first difference. Kemudian peneliti melakukan uji kointegrasi dengan Johansen test, didapatkan. Di skip aja deh, di skip aja nggak apa-apa ini, di skip aja kointegrasinya. Kemudian dilakukan estimasi error correction model sebagai berikut, di mana konstantanya adalah minus 0,013594, delta CAR 0,041526 yang merupakan slot dari CAR-nya. Kemudian begitu juga untuk nilai ini merupakan slot dari masing-masingnya. Dan ECT merupakan nilai slot residual untuk residual OLS-nya. Dalam jurnal ini, peneliti tidak menuliskan model dari ECM-nya, sehingga perlu dikritik. Kemudian dilakukan estimasi jangka panjang yang
yang digunakan peneliti merujuk pada penelitian sebelumnya dengan judul The Performance of Islamic Banking Influence by the Variable of Market Structure with Consist Market Share of Financing, Market Share of Deposit, Harvey-Hirschman Index, and Concentration Ratio dengan persamaan sebagai berikut. ROA sama dengan A0 ditambah alfa 0 ditambah alfa 1 CR ditambah alfa 2 HHI ditambah alfa 3 MSF ditambah alfa 4 MSD ditambah alfa 5 CAR ditambah alfa 6 NPF ditambah alfa 7 OER ditambah alfa 8 JKPS ditambah E. Kemudian dilakukan estimasi jangka panjang, didapatkan estimasi sebagai berikut. Sehingga ditulis persamaannya yaitu ROA sama dengan 19,34512 ditambah 0,0152 CAR ditambah 0,0118 NPF dikurang 0,128 OER dikurang 0,0006 JKPS ditambah 0,2778 MSF dikurang 0,4154 MSD ditambah 29,39 HHI dikurang 13,13 CR. Selanjutnya, peneliti melakukan hipotesis untuk variabel jangka panjangnya. Gimana? Jadi ini nggak usah ini. Nggak, peneliti itu sekuensinya kok terbalik-terbalik ya? Kenapa dia jangka pendek dulu di run, terus baru jangka panjang? Harusnya kan jangka panjang dulu. Dapatlah residualnya itu nanti yang diuji, kemudian akan dipakai di persamaan jangka pendek, kan gitu ya? Dia muter-muter nggak jelas. Oke. Terus coba lanjut tadi terakhir, sampai mana tadi? Selanjutnya mengenai pembahasan dari hasil yang didapatkan oleh si peneliti, di mana MSF dalam jangka pendek dan jangka panjang memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia yang diukur melalui ROA dan hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya. Kemudian MSD dalam jangka panjang memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kinerja perbankan syariah sesuai dengan penelitian sebelumnya. Kemudian tetapi dalam jangka pendek MSD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan syariah. Kemudian untuk HHI dalam jangka panjang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA atau yang menjadi indikator dari kinerja perbankan syariah di Indonesia. Kemudian dalam jangka pendek HHI memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA. Untuk CR dalam jangka panjang memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA dalam perbankan syariah di Indonesia. Kemudian dalam jangka pendek CR memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA yang merupakan indikator dari kinerja perbankan syariah. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh Yunila. Selanjutnya kesimpulan dari penelitian pada paper ini. Yang pertama, studi ini mempelajari tentang hubungan antara struktur pasar dan kinerja bank syariah di Indonesia. Bentar. Ini kesimpulan dari peneliti ya? Iya, Bu. Bukan kalian yang bikin kan? Maksudnya si peneliti kan? Ya, Bu, sesuai dari... Nah, menurut kalian nomor 1, 2 itu peneliti kesimpulan bukan? Bukan, Bu. Seharusnya kesimpulannya merujuk kepada tujuannya, Bu. Iya, nomor 1, 2 itu bukan kesimpulan. Jadi jangan mengulangi nanti di PKL ya. Siap. Itu bukan kesimpulan, itu 1, 2. Oke, nomor 3. Yang ketiga, hasil penelitian mengindikasi bahwa variabel struktur pasar stasioner. Nah, nomor 3, nomor 4, nih nomor 3 itu kan juga bukan kesimpulan, itu kan proses running kan, proses mencapai kan, itu bukan kesimpulan. Yang kesimpulan yang mana kira-kira? Nah, ini nomor 4, oke lah. Nomor 4, kan gitu ya? Iya, Bu. Nomor 5, gimana Fadel? Iya, Bu. Coba yang mana?
yang hasil dan dari error correction model menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel struktur pasar dalam jangka pendek yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perkembangan kinerja perbankan syariah. Nomor 5. Dari perspektif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dari industri perbankan, terutama industri perbankan syariah, penelitian ini dapat membantu Indonesia dalam perencanaan pembangunan untuk meningkatkan kinerja perbankan syariah dan manajemen untuk meningkatkan perkembangan kinerja perbankan syariah. Nomor 5, kesimpulan atau saran? Ini termasuk manfaat, jadi harusnya ini di saran, Bu. Iya, bukan Iya, harus bukan di kesimpulan. Kesimpulan itu nomor 4 gitu loh. Iya, Bu. Ya, artinya ini tulisan yang nggak bagus gitu loh. Ya, artinya dia nggak tahu mana kesimpulan Iya, Bu. ini ya. Artinya kalian nanti pada saat menulis PKL ya harus tahu mana kesimpulan. Nah, 1, 2 itu kan di tujuan itu tadi. Menggunakan teknik itu di analisis, di metode analisis gitu ya. Oke. Lanjut, Nunela. Lanjut. Next. Adapun kritik dan masukan untuk peneliti dari kelompok kami, yang pertama, tidak semua variabel disajikan uji stasionernya. Harusnya semua variabel yang masuk dalam model dilakukan uji agar diketahui bahwa variabel tidak stasioner pada level sehingga dapat dilakukan pemodelan ECM. Yang kedua, stasioner di level, tetapi stasioner di first different. Kurang kalimatnya itu 1. Baik, Bu. Terus? Baik, Bu. Yang kedua, persamaan dari error correction modelnya juga tidak dituliskan pada jurnal. Oke, terus masukannya apa? Jadi sarannya gimana nulisnya? Udah ditulis tadi ya di PPT ya? Iya, Bu. Oke, tadi PPT itu berarti yang nulis kalian ya, bukan si peneliti ya? Bukan, Bu. Iya. Iya, Bu. Sudah, Bu? Sudah. Baiklah, terima kasih banyak atas perhatian Ibu dan teman-teman. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kelompok 9. Izin stop share ya, Bu. Ya. Izin share screen ya, Bu. Oh, kelompoknya Dava ya? Iya, Bu. Sebentar, Bu. Assalamualaikum Mungkin warahmatullahi wabarakatuh. nunggu azan dulu atau lanjut aja? Maaf, Bu, ya, termute. Azannya suaranya ini tunggu aja dulu lah. Iya, suaranya. Tunggu aja. Nunggu azan dulu ya, Bu? Ya. Karena di depan rumah Ibu persis itu masjid. Nah, itu masjid rumah Ibu ini, masjid itu setiap hari apa itu Gim selalu di situ karena istrinya si Gim itu adanya di gang sebelah Ibu. Yang muda itu loh. Itu, Bu.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya udah, oke. Ya, Silakan. bisa dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Budi dan teman-teman semuanya. Sore. Kami dari kelompok 9 di sini akan memaparkan review paper yang berjudul Asymmetric Conditional Volatility Models, Empirical Estimation and Comparison of Forecasting Accuracy, yang ditulis oleh Dumitru Miron dan Christiana Tudor. Selanjutnya, kelompok kami beranggotakan yang pertama Deva Hindrawan, kemudian saya sendiri Nafisa Quratul Ayuni, selanjutnya Siti Ainia Hidayati, dan Vincentius Agra Ananta Kunito. Yang pertama adalah latar belakang. Volatilitas selalu menjadi daya tarik di dunia keuangan, baik bagi partisipan di pasar keuangan, peneliti, maupun bagi masyarakat umum. Dalam situasi krisis keuangan global yang terjadi saat ini, istilah peramalan atau perkiraan volatilitas dan manajemen risiko menjadi topik yang penting untuk menyusun kebijakan finansial, seperti untuk penetapan opsi harga. Dalam penelitian ini akan dibahas beberapa